Mari kita mulai ibadah Advent kedua dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 76 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang tertulis pada ibadah Advent kedua ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita membacakan secara responsoria dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Minggu kedua Advent memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi
menyambut kedatangan Kristus. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem, yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kekuatan yang daripada Bapa Surgawi kepada kami jemaat-Mu. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang kami percaya adalah Bapa sendiri. Berbicaralah ya Bapa, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dari Filipi 1 ayat 12 sampai 18a. Filipi 1 ayat 12 sampai 18a. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena memenjarakanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Demikian firman Tuhan. Selamat beradvent untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, Amang Inang, di tangan saya ada satu uang logam. Uang logam ini menunjukkan dua sisi yang berbeda. Kedua sisi itu tidak ada yang lebih baik satu dari yang lainnya. Jika satu sisi dihilangkan, maka sisi yang lain tidak akan berarti. Kita harus menerima kedua sisi ini sebagai bagian yang sama dalam uang logam ini. Dan jika kita melihat pada Paulus, kedua sisi itu pun akan kita temukan. Sisi pertama, Paulus adalah orang yang dipilih Tuhan Yesus, orang yang dipilih Yesus menjadi pemberita firman. Sebelumnya Paulus adalah orang yang sangat membenci pengikut Yesus.
tidak hanya membenci, tapi bahkan Paulus juga menganiaya pengikut Yesus. Namun pada akhirnya Paulus menjadi orang yang sangat merangkul. Bahkan dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa untuk memberitakan firman. Pada kitab Perjanjian Baru berisi banyak sekali surat-surat Paulus. Itu menggambarkan banyaknya jemaat yang bertumbuh karena pelayanan dan surat yang dikirimkan oleh Paulus. Itulah yang ditekankan oleh Paulus kepada kita, bahwa kita harus melihat Paulus. Kita melihat Paulus seperti bibit jagung. Seperti bibit jagung, ia hancur. Dan dalam proses pertumbuhan jagung yang baru, benih jagung itu akan membusuk, tetapi akan tumbuh pohon jagung yang baru, yang akan menghasilkan puluhan, bahkan ratusan biji jagung yang baru. Tubuh Paulus akan hilang, tetapi hidupnya sudah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kekristenan. Sisi kedua, Paulus mengalami banyak penolakan. Ada dua hal yang sangat mempengaruhi dalam diri Paulus. Pertama adalah Yesus. Yesus yang dia ajarkan, sudah sangat lama orang-orang Farisi tidak menerima ajaran Yesus. Sehingga siapapun yang mengajar tentang Yesus, mereka harus ditolak. Yang kedua adalah latar belakang Paulus sebagai orang Farisi. Latar belakang Paulus sebagai orang Farisi membuat sahabat-sahabatnya menolaknya dan mencapnya sebagai pembangkang. Banyak penghinaan yang dia terima, bahkan dalam setiap jemaat yang dia layani, penolakan itu tidak pernah berhenti. Penolakan itu tidak membuat Paulus kembali menjadi orang Farisi, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan. Yang dahulunya sahabat, sekarang sudah menjadi musuh karena Kristus. Namun, dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan demikian, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kedua sisi ini disampaikan oleh Paulus dengan terbuka kepada kita, tanpa ada ketakutan. Paulus tidak menyesali semua yang pernah terjadi di dalam dirinya. Setelah Yesus mengutus Paulus, hidupnya benar-benar hanya untuk pelayanan dan berakhir di pelayanan. Kedua sisi itu dia terima dengan hati terbuka. Seakan-akan memang kedua sisi itu harus terjadi. Paulus membela Injil, artinya dia tidak pernah berhenti memberitakan Injil, karena Injil benar, Injil bermanfaat, Injil dapat menyelamatkan banyak orang, sehingga dia akan terus memberitakan Injil, kendati apa? Kendati konsekuensi logisnya, Paulus harus dipenjara dan mendapat penolakan. Penolakan itu tidak ada yang bisa dihindarkan, karena dunia tidak akan pernah menerima ajaran keselamatan dari Kristus, tetapi firman Tuhan harus tetap diberitakan. Dan Tuhan tetap bekerja melalui Paulus, sehingga semakin banyak orang yang percaya. Mungkin Amang dan Inang di tempat kerja juga pernah menerima penolakan. Mungkin ada yang di tempat kerjanya bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, pekerjaannya bagus, tetapi
tidak pernah dipromosikan. Hanya karena Amang atau Inang beriman kepada Yesus, pengikut Yesus. Atau mungkin Amang dan Inang di tempat lingkungan Amang dan Inang tinggal, Amang pernah mencalonkan ketua RT, tetapi Amang Inang tidak bisa dipilih cuma karena Amang dan Inang beriman kepada Yesus. Artinya, jika kehidupan orang Kristen mendapat penolakan karena imannya, Paulus memberitahukan sisi itu kepada kita malam hari ini. Jadi, jangan pernah takut terhadap sisi yang kedua. Tetaplah fokus kepada sisi pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Huriani Kristus, masa penantian adalah masa memasuki kedua sisi tersebut. Advent mengajarkan kita untuk menantikan Tuhan. Bukan duduk menunggu, melainkan hidup sebagai orang Kristen. Sisi lain dari penantian ini adalah mungkin tidak sabar atau tidak setia. Dan itu jugalah yang ditekankan oleh makna Advent kedua. Seseorang yang menjalani hidupnya sebagai orang Kristen kadangkala akan menghadapi banyak persoalan. Dan seperti yang terjadi pada Paulus, kita tidak perlu marah kepada Tuhan karena persoalan itu. Ayub berkata bahwa dia sudah menerima yang manis dari Tuhan, maka dia juga tidak akan kecewa ketika dia menerima yang pahit. Kita akan merasakan sukacita dalam kehidupan kita sekaligus duka cita. Haruskah kita marah terhadap duka cita yang datang? Tentunya tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Huriani Kristus, adakah bagian hidup kita yang harus kita tolak dari Tuhan? Semuanya akan Tuhan izinkan terjadi. Maka mari, dalam masa-masa penantian ini, kita menanti dengan sukacita dan setia. Ketika kita melakukan firman Tuhan, mari kita melakukannya dengan iman dan kesetiaan. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu Tuhan untuk firman yang telah kami dengar malam ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, banyak sekali firman, pelajaran dari firman Tuhan yang telah kami dengar malam ini. Biarlah Tuhan, kami juga sebagai jemaat-Mu mempersiapkan diri kami di dalam masa Advent ini, sehingga kami tetap setia, tetap kuat, tetap semangat menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Seluruh
Bapa Sorgawi, kami memuji Engkau yang telah memberi kami Yesus Kristus untuk menunjukkan jalan iman dan kasih. Kami berdoa agar pada masa Advent, Natal, dan sepanjang tahun yang akan datang, kami berjalan di jalan yang diajarkan Yesus Kristus. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami semakin bijaksana dalam masa penantian ini. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beradvent untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.